Hai Tribe, ketemu lagi. Dan kali ini aku merasa terdorong juga diminta untuk membuat sebuah reading tentang apa yang terjadi padamu dan apa yang mendatangimu. Sebuah tanda yang mengisyaratkan bahwa apa yang kamu manifestasi, apa yang sedang kamu ingin capai akan terwujud dan sudah di depan mata. Banyak di antara kamu tidak menyadarinya, dan aku tidak mau kamu melewatkan tanda itu sehingga kamu kehilangan awareness, kamu kehilangan kesempatan untuk segera melakukan sesuatu yang tepat untuk mendapatkan apa yang kamu manifestasikan, mewujudkan apa yang sudah lama kamu tunggu, oke? Karena ini general reading, aku mengambil energi dari banyak orang, so bisa cocok bisa enggak, ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak, dan aku berharap agar kamu bisa mengambil pesan positifnya, karena ini akan sangat bermanfaat. Even kamu merasa bahwa ini belum terjadi, ini akan penting bagi kamu, terutama jika kamu sedang memanifestasi sesuatu hal yang besar, dan kamu ingin mengetahui 3 tanda. Aku akan meminta 3 tanda dari the universe dan juga spirit guide. 3 tanda yang akan kamu alami, 3 tanda yang kamu rasakan, 3 tanda yang kamu bisa notice, kamu bisa perhatikan terjadi pada dirimu, di sekitarmu, dan itu merupakan sebuah sinyal bahwa manifestasimu akan segera terwujud. Sehingga kamu tahu dan tepat harus melakukan apa. The universe energy and also spirit guide, please help me. Thank you. Be ready, bersiaplah untuk siapapun yang melihat video ini, okay? The Fool, in reverse, the Sun, the Magician, the Empress in reverse, the High Priestess, Three of Cups in reverse. Tanda pertama. Tanda pertama. Jika manifestasimu akan terwujud dalam waktu dekat adalah ketika kamu kehilangan sesuatu. Oke, mungkin terdengar mengherankan untuk beberapa orang seperti, serius? Kita kehilangan sesuatu, terus lo bilang itu sebagai sebuah tanda kalau apa yang kita manifestasi akan terwujud? Ya, absolutely. Gila kali ya? No, jadi begini cara bekerjanya. Kehilangan sesuatu merupakan sebuah tanda, okay, bahwa kehilangan sesuatu merupakan sebuah tanda bahwa kamu akan memanifestasi atau manifestasimu on the way, ya, sudah dalam perjalanan untuk menuju padamu. Kita ibaratkan sebagai sebuah kontainer, ya. Sebuah kontainer yang penuh dengan berbagai energi. Kita ini penuh dengan berbagai energi. Ibaratnya sebuah kontainer ini penuh energi positif, energi negatif dari berbagai hal. Dari pekerjaan kita, dari relationship yang terjadi antara kita dengan orang lain, dari berbagai circle di kehidupan kita, dari berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada energi positif, energi negatif di situ, ada berbagai pikiran, ada berbagai perasaan di situ. Tercampur semuanya dan kontainer kita penuh. Oke. Ketika kita tahu sesuatu bukan untuk kita, ya. Ketika kita tahu bahwa kok kayaknya dalam pekerjaan ini aku ngerasa kayak benar-benar
selalu tersandung sebuah masalah. Aku merasa bahwa this is not my place, ini bukan tempatku, tapi aku nggak tahu harus ngapain. Sesungguhnya sinyal-sinyal itu nyata, ya. Ketika sesuatu terasa tidak benar, that's not meant for you. Itu memang bukan untukmu. Ketika seseorang terasa tidak benar, dan ketika menjalani sebuah hubungan terasa terlalu banyak roller coaster kehidupan, terlalu banyak roller coaster perasaan, terlalu banyak hal-hal toksik di dalamnya, itu bukan untukmu. Tapi kadang-kadang manusia, kita, keras kepala dengan itu, sehingga kita tidak mau melepaskannya. Kita menggenggam erat, semakin erat segala sesuatu yang bukan untuk kita. Di momen inilah, ya, kita terbaca oleh the universe, oleh semesta, bahwa kita tidak membiarkan sesuatu yang lama ini diganti dengan yang baru. Padahal sesuatu yang baru adalah tempat di mana kita seharusnya berada. So, kira-kira apa yang dilakukan oleh the universe? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ya, karena Tuhan adalah yang maha kuasa, Tuhan adalah yang maha kuat, maka kadang-kadang, ya, sesuatu harus diambil paksa. Ya, mengambil sesuatu dari kamu. Apapun, bisa pekerjaan, bisa seseorang, ya. Tapi kita tidak berbicara tentang kematian, Ini kita berbicara tentang seseorang yang dikeluarkan atau sesuatu yang dihindarkan dari kehidupanmu karena semesta ini ingin menuntunmu kepada tempat atau kepada orang-orang yang seharusnya terhubung denganmu. Momen kehilangan ini adalah momen ketika semesta atau Tuhan turun tangan. Turun tangan untuk mengambil sesuatu secara paksa dari kamu. Agar apa? Agar kontainernya ada space, ada tempat untuk sesuatu hal yang baru. Dan kehilangan ini bisa banyak hal, Bisa pekerjaan, bisa kehilangan barang, bisa kehilangan uang yang sangat banyak, yang membuat kamu, merasa kewalahan. Bisa kehilangan seseorang yang sangat penting, sesuatu yang sangat penting, bisa apapun. Orang terdekat, ya. Dan biasanya ini terjadi sebuah perpisahan, Dan perpisahan itu ada campur tangan dari semesta di situ. Saat itulah, ya, ketika kamu kehilangan sesuatu, kemudian kamu melakukan aktivitasmu dalam momen kehilangan itu, disinilah kamu menarik sesuatu yang baru ke dalam kehidupanmu, ya. Getaran pikiranmu, getaran perasaanmu, action, apa yang kamu lakukan setelah kamu kehilangan itu. Sesungguhnya itu menarik sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Sekarang pertanyaannya adalah, kamu ingin menarik apa dalam momen krusial ini setelah kamu kehilangan? Apakah kamu lebih fokus dengan energi negatifnya? Why me? Kenapa aku harus kehilangan ini? Atau kamu tahu bahwa aku kehilangan sesuatu. Semesta ingin berkomunikasi denganku bahwa ini saatnya sesuatu hal yang baru datang dalam kehidupanku, maka aku akan aware, aku akan bijaksana memilih apa yang aku tarik dalam kehidupanku. Getaranku menentukan apa yang akan aku tarik dalam kehidupanku. So, momen kamu sadar bahwa kamu kehilangan, jangan panik, Karena ketika kamu panik, kamu fokus pada apa yang hilang dan kemudian mempertanyakan why me, kenapa terjadi padaku, kenapa seperti ini dan lain sebagainya. Kamu memancarkan energi negatif, dan jangan sampai kamu menarik hal yang tidak kamu inginkan dalam kehidupanmu, yang sebenarnya adalah energi yang kamu pancarkan, ya. Karena ketika kamu panik, kehilangan sesuatu, kamu ada dalam sebuah vibrasi rendah, ya. Padahal saat itu, momen krusial itu, semesta seperti sedang mempersiapkan sesuatu untuk kamu tarik. Maka hati-hatilah dan waspada, ya. Itu bisa memblokir manifestasimu, apa yang kamu inginkan dalam kehidupanmu. Ketika kehilangan sesuatu, ya, jangan panik. Semesta ini punya begitu banyak hal, sebesar-besarnya kekayaan, sebanyak-banyaknya hal yang diinginkan, dan bisa menyediakannya untukmu, selagi kamu bisa fokus pada energi positif, ya. Menerima itu sebagai, aku tahu bahwa bukan sekali dua kali tanda ini diberikan bahwa this is not for me, ini bukan untukku, tapi aku memaksakannya, dan akhirnya, entah perpisahan, entah kamu harus kehilangan sesuatu. Karena ada sebuah hal yang lebih besar yang disiapkan untukmu.
Even kamu kehilangan sesuatu, barang, apapun. Oke? Maka fokuslah pada kamu tetap yakin bahwa kehilangan sesuatu ini tidak akan membuat kamu menjadi miskin. Karena bagiku seseorang yang miskin dan kaya itu adalah tentang mindset. Oke? Aku pernah mendengar sebuah cerita ketika seorang anak diajak jalan-jalan. Ayahnya ke sebuah tempat, dia adalah anak yang kaya raya. Dia diajak jalan-jalan ke sebuah tempat di mana dia diperlihatkan oleh ayahnya, ya, tentang sebuah perkampungan atau sebuah tempat di mana ada begitu banyak orang miskin menurut versi ayahnya. Dia diajak berjalan-jalan, ya, banyak orang tidak punya rumah, mereka masih mandi di sungai, banyak orang yang tidak punya segala fasilitas yang dimiliki oleh anak lelaki itu. Setelah selesai mengamati, setelah selesai berjalan-jalan, ayahnya bertanya kepada anak itu, bagaimana pendapatmu tentang kehidupan orang-orang itu dibandingkan dengan kehidupan kita di rumah? Maka jawaban anak lelaki itu adalah, kita cuma punya satu kolam renang di rumah. Kita punya satu kolam renang di rumah. Tapi mereka punya sungai yang luas yang tidak ada habisnya, yang air selalu mengalir. Kita punya bungalow, kita punya gedung yang besar, rumah yang sangat besar, tapi mereka punya the whole universe. Mereka punya semesta penuh dengan alamnya. Kita untuk makan, kita membeli makanan, tapi mereka menanamnya. Mereka menumbuhkan bahan-bahan dari makanan itu. Ini adalah tentang mindset, ya. Mindset anak ini adalah mindset kaya, sehingga dalam mungkin, ya, kualitas yang dianggap orang sebagai kualitas kehidupan orang miskin, bahkan dia melihat itu sebagai sebuah hal yang lebih kaya daripada kaya dalam standar normal kita, kaya dalam standar society atau masyarakat. It's all about mindset, apa yang ada dalam pikiran kita. Itu sedikit cerita, oke? Ya, tanda pertama, kamu kehilangan sesuatu. Ketika kamu kehilangan sesuatu, kamu tahu bahwa itu adalah salah satu tanda dari semesta bahwa kamu harus mempersiapkan diri bahwa dalam kehilangan itu, let it go, melepaskan, and trust the universe. Karena kehilangan sesuatu yang penting dalam kehidupanmu merupakan sebuah tanda bahwa semesta ini mempersiapkan hal baru, dan hal baru itu adalah hal yang kamu manifestasikan dalam kehidupanmu. Maka bereaksilah secara positif, ya. Even kamu kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupanmu. Karena sekarang kamu tahu bahwa itu adalah sebuah tanda. Tanda dari semesta bahwa semesta sedang mempersiapkan sesuatu untukmu. Dan kontainernya memang dirasa terlalu penuh oleh semesta sehingga harus dikosongkan beberapa tempat, oke? Yang memang bukan untukmu. Tanda kedua. The universe, energy, and also spirit, can please help me? Thank you. Tanda yang kedua, ini menarik karena ini tentang tantangan berat datang dalam kehidupanmu sebagai sebuah tanda, sebagai sebuah sinyal bahwa manifestasimu sudah semakin dekat. What? Lebih gila lagi, apalagi nih setelah kehilangan sesuatu, kemudian Teretenia bilang kalau ketika kita menghadapi sebuah tantangan berat dalam kehidupan, itu artinya bahwa manifestasi kita semakin dekat. Yes, aku tidak salah mengatakan ini. Bahkan bukan tantangan berat. Aku bisa mengatakan bahwa ini tantangan terberat dalam kehidupanmu yang sudah kamu jalani. Bisa banyak hal. Pertanyaannya kenapa? Hukum semesta ini, oke? Tuhan, apapun kamu menyebutnya,
hanya akan memberikan sesuatu kepada seseorang yang bisa menghandle-nya, oke? Yang bisa menerimanya, yang tahu bagaimana caranya jika diberi sesuatu itu, dia nggak kewalahan. Dan itu tidak hanya berlaku ketika ujian datang. Kita biasanya hanya menyampaikan itu ketika ujian datang. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu jika kita tidak mampu menerimanya, jika kita tidak mampu menghandle-nya. Itu berlaku universal untuk semua hal, bahkan untuk hal baik, hal besar, hal luar biasa dalam kehidupanmu. Sebelum mendatangkan hal itu dalam kehidupanmu, harus ada, oke, Tuhan bilang, anak ini harus kita uji dulu. Apakah betul secara mental, oke? Apakah betul secara jiwa dia sudah layak dan dia mampu menghandle itu? Kita tes dia, kita uji dia. Ingat, selalu aku sampaikan, ya. Ketika kamu mendapatkan sebuah gift yang besar, ya, akan selalu ada sebelumnya tantangan yang besar. Karena apa? Ketika gift itu datang dalam kehidupanmu, ada tanggung jawab yang besar yang kamu emban di sana. So, pertanyaannya adalah dari Tuhan, oke? Apakah kamu layak atau tidak? Dan untuk mengetahui itu, Tuhan seperti harus melakukan sebuah tes, sebuah ujian. Dan ujiannya mungkin bagi kita terasa seperti sebuah tantangan yang berat, terberat bahkan. Diujinya nggak main-main, ya. Diuji dengan banyak hal. Dan lagi, fokus kita diuji di sini. Apakah kita bisa fokus terhadap hal positif, energi positifnya ketika kita diuji? Oke, semesta lagi berkomunikasi denganku bahwa ada sesuatu yang harus aku fokuskan di sini. Bukan fokus kemudian panik, kemudian kau dibuat frustasi dengan masalah yang ada, dengan tantangan yang kamu hadapi. Ini tentang bagaimana kamu menghandle-nya. Oke? Bagaimana kecerdasan spiritualmu, emosionalmu, intelektualmu kamu pakai di sini. Ujiannya bisa datang dan bermacam-macam. Ya, setiap orang pasti berbeda. Tapi yang pasti kamu tahu bahwa ini tantangan yang berat dalam kehidupan kamu. Bisa dikecewakan seseorang, bisa kehilangan sesuatu. Oke? Bisa kamu harus dealing dengan orang yang toksik atau situasi yang toksik. Ketahuilah ketika itu Tuhan sedang memantaumu. Oke, ini menarik ya, karena tanda ketiga ketika manifestasimu sudah dekat denganmu, ya, sudah ada dalam perjalanan seperti sudah ada di depan mata, sesungguhnya adalah bagaimana kamu menerima sebuah pesan berulang-ulang. Ini bagi beberapa orang mungkin terasa sangat nyata. Jadi ketika kamu menginginkan sesuatu, atau let's say sebagai contoh, ketika kamu menginginkan seseorang hadir dalam kehidupanmu, siapapun dia, ya, seorang yang kamu tunggu-tunggu, ya, the love of your life. Jadi orang yang kamu inginkan, kamu jadikan sebagai pasangan hidupmu. Akan ada sebuah momen ketika semesta ingin mempertemukan kalian di sebuah tempat atau sebuah situasi, dan kamu mendengar orang-orang di sekelilingmu menyampaikan hal yang sama kepadamu, seperti, ayo kita jalan-jalan, cobalah ke tempat ini, ke tempat A misalnya, dan kamu kemudian mendengarnya lagi dari orang sekelilingmu, cobalah ke tempat A. Jadi banyak sekali orang-orang yang menyampaikan hal berbeda, ya, kepadamu untuk membujukmu, ya, melakukan sebuah action, melangkah untuk ke tempat A. Dan ternyata di tempat A ini semesta mendesain, merencanakan, membuat sebuah skenario kamu bertemu dengan seseorang, the love of your life. Momen-momen krusial seperti ini penting agar jangan kamu lewatkan. Kenapa kemudian disampaikan oleh orang-orang sekelilingmu? Karena harus ada sebuah interaksi dan ada di physical reality dalam kehidupan kita, dan biasanya itu disampaikan melalui getaran. Dan bagaimana kita mendengarnya, aku selalu sampaikan, kadang-kadang kita perlu mendengar orang lain. Kenapa? Karena biasanya the universe atau spirit guide menitipkan sesuatu dari apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekeliling kita. Itulah aku
mengapa selalu berulang-ulang agar jangan jadi orang yang anti kritik. Jangan melihat sebagai siapa subjek yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Oke? Karena ketika kamu terlalu fokus pada subjek yang menyampaikan, kamu akan menjadi defensif. Kamu seperti, siapa lu ngasih tahu gue gitu. Kamu akan ada dalam mode itu dan menjadi kurang objektif bahkan ketika pesannya itu memang benar yang kamu butuhkan. Oke? Sehingga penting di sini, oke, untuk mendengar tanda. 1, kehilangan sesuatu. 2, tantangan terberat datang dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga adalah ini. Tidak banyak, tapi aku merasa beberapa seperti ini. Biasanya yang terjadi dalam kehidupan kita adalah ketika kita diminta untuk ayo hangout, ayolah jalan-jalan, membuka diri, oke? Biar wawasannya lebih luas, biar pertemanannya lebih luas dan lain sebagainya. Maka jika kamu mendapatkan pesan itu berulang-ulang, oke, pesan yang buat kamu terasa seperti aneh, terasa seperti tidak biasa, ya, proseslah itu, bahwa kadang-kadang itulah cara semesta, cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Ya, itu sebuah tanda yang harus kamu ketahui jika kamu tidak ingin melewatkan manifestasimu yang sudah di depan mata. Oke, terlewat begitu saja karena kamu fokus pada energi negatif ketika hal itu datang dalam kehidupanmu. Oke, my dear. Itu yang aku punya untukmu. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini membuat kamu jadi lebih sadar diri, lebih aware terhadap yang terjadi di sekelilingmu dan bagaimana cara semesta memberikan tanda bahwa semesta ini sedang menyiapkan sesuatu hal yang besar untukmu, dipersiapkan hal yang luar biasa yang aku yakin lebih baik daripada apa yang kamu miliki sebelumnya. Lebih baik daripada apa yang harus hilang dari kehidupanmu karena memang itu bukan untukmu. Dan semoga ya, apapun yang kau manifestasikan bisa segera terwujud dalam waktu dekat. Anyway, terima kasih Tribe untuk sudah bersama-sama denganku di video ini. Take care ya. I love you as always. I'll see you on the next video. See you.